Assalamualaikum Sobat HR. Jumpa lagi bersama kami Kajian_Islam HR. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis di salah satu kampus ternama di Bandung. Kisah cerita kali ini dengan judul Mistis di Gedung PAU bagian 1. Kisah cerita ini saya angkat dari pengalaman seorang mahasiswa yang melihat satu sosok astral di dalam gedung PAU. Dan konon katanya gedung PAU ini pernah dijadikan lokasi bunuh diri seorang mahasiswa dengan cara melompat dari lantai gedung paling atas. Dan konon katanya juga si arwahnya itu masih penasaran dan bergentayangan di gedung ini. Siapapun warga Indonesia pasti mengenal kampus ITB. Kampus yang berdiri gagah sejak 3 Juli tahun 1920 dan diresmikan pada 2 Maret 1959 tahun silam. Kampus ini memang memiliki nama harum karena selalu menghasilkan lulusan-lulusan berprestasi sejak zaman dulu. Mulai dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, B.J. Habibie, Ridwan Kamil, artis dan presenter serta musisi-musisi, dan banyak lagi yang sekarang menjadi sukses dari lulusan ITB. Di balik prestasi tersebut, kampus ini juga ternyata memiliki segudang cerita horor dan mistis yang mungkin saja ada sebagian orang yang belum dengar dan mengetahuinya. Tapi sebelum kita membahasnya, lebih baik Sobat Misteri menyiapkan mental baik-baik agar bisa tidur tenang malam ini. Bukan menjadi rahasia umum lagi akan adanya cerita-cerita mistis di kampus ini. Mulai dari para mahasiswa, satpam, dan para pekerja di kampus ini yang sudah mengalami hal-hal yang tak dapat dinalar akal manusia biasa. Kemungkinan bermula dari banyaknya pembangunan gedung-gedung dan ruangan-ruangan yang akhirnya jarang sekali digunakan untuk aktivitas manusia, yang akhirnya juga ditempati atau dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Dan kemungkinan juga seiring waktu aktivitas dan eksistensi mereka yang tidak kasat mata itu semakin lebih kuat. Mulai dari berbagai sumber menceritakan dan dari mulut ke mulut pun membicarakan tentang horornya kampus ini, dan sampai pula terdengar ke telinga saya tentang adanya eksistensi horor di tempat istri saya bekerja ini. Dari mulai adanya hantu kakek dan anak kecil, hantu noni Belanda yang cantik, hantu perempuan berbaju putih yang suka melayang-layang, serta suara-suara yang bikin bergidik, dan juga mesin-mesin lab yang bisa nyala sendiri, dan masih banyak yang lainnya lagi yang saya dengar. Saya sih percaya dengan adanya dunia lain, dunia mereka yang tidak kasat mata, selain dunia kita, dunia manusia. Tapi saya belum pernah dihadapkan secara langsung dengan eksistensi horornya dari dunia mereka. Oke Sobat HR, kita kembali lagi ke dunia kampus, di mana tempat istri saya bekerja ini. Kebetulan saya adalah bagian keluarga besar dari kampus ini. Istri saya sudah lebih dari belasan tahun
mengabdi dan bekerja di salah satu kantor yang ada di gedung PAU atau Pusat Antar Universitas di kampus ini. Hampir setiap hari, pagi dan petang saya selalu antar jemput istri untuk beraktivitas ke gedung PAU. Bisa dibilang, saya pun sudah tidak asing lagi dengan gedung dan lorong-lorong yang ada di dalam. Dari mulai pintu masuk, lift, tangga, toilet, dan musola yang sering saya gunakan jika kebetulan saya berada di gedung tersebut. Tapi selama ini saya belum pernah mengalami hal-hal aneh yang tak dapat dinalar akal manusia tentang mistisnya gedung ini. Sepengetahuan saya ada 3 lift di gedung ini yang bisa umum gunakan. 2 lift ada di depan pas pintu masuk utama, dan satunya lagi ada di seberang lorong belakang gedung ini yang dekat dengan toilet dan musola. Dan entah kenapa perasaan saya tidak mau menggunakan lift yang ada di belakang seberang lorong gedung ini. Meskipun terkadang lift yang ada di depan itu suka mengantri, dan terkadang juga lift yang sebelahnya itu suka error dan tidak bisa dipakai. Alternatif saya lebih suka memakai tangga untuk menuju kantor istri saya itu, yang berada di lantai paling atas gedung ini, daripada harus memakai lift satunya lagi yang berada di belakang lorong gedung ini. Pikirku sih malas banget harus muter-muter nantinya untuk sampai ke tempat istri saya bekerja. Singkat cerita, ternyata lift yang ada di belakang tersebut historinya sangat mencekam dan menyeramkan. Beberapa orang mengatakan bahwa di lift itu sering terjadi eksistensi makhluk astral. Dari sekian banyak cerita, ada satu cerita dari salah seorang satpam yang bagi saya sungguh sangat menyeramkan, sampai merinding saya mendengarnya. Ceritanya seperti ini, sobat. Seorang satpam menceritakan ada seorang mahasiswa yang mau turun dari lantai paling atas menggunakan lift belakang, tapi dia malah lari terbirit-birit di tangga dikarenakan dia melihat seorang laki-laki dari lorong kejauhan, seperti mahasiswa umumnya yang lagi berdiri di depan pintu masuk lift serta sambil menundukkan kepalanya. Dan terlihat si laki-laki itu dari kejauhan mau turun juga menggunakan lift tersebut. Si laki-laki yang di depan lift itu mulai bergerak dan berjalan menuju pintu lift serta masih sambil menundukkan kepalanya. Sontak, gak mau ketinggalan lift, si mahasiswa tersebut mempercepat langkahnya dan sedikit berlari. Begitu tiba di dekat pintu lift yang sudah mau tertutup, respek tangan si mahasiswa itu untuk pijit-pijit tombol lift biar tidak jadi menutup pintu liftnya. Begitu pintu lift membuka sepenuhnya, sontak dia kaget. Kok si laki-laki itu nggak ada di dalam lift, dan liftnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya si mahasiswa itu nggak jadi memakai lift dan lari terbirit-birit menuju tangga. Itulah salah satu cerita dan kejadian yang dialami seorang mahasiswa ketika lagi berada di gedung PAU. Itulah salah satu cerita mistis bagian 1 tentang eksistensi horornya gedung PAU, dan nantikan cerita nyata selanjutnya.
yang dialami langsung oleh istri saya di bagian 2 cerita mistis di gedung ini. Dan jangan lupa like dan subscribe biar kami lebih semangat untuk berkreasi dengan cerita-cerita mistis ini. Salam sehat selalu dan kajian_Islam HR.